Halo sahabat prakarya kewirausahaan semua, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah saja. Mari motivasikan diri kita dengan katakan sekeras mungkin, semangat pagi! Oke, luar biasa semangat kalian. Semoga semangat pagi yang kalian ucapkan benar-benar memotivasi kalian agar selalu bersemangat seperti setiap pagi yang selalu kalian harapkan datang dan membawa sesuatu yang lebih baik lagi. Karena harapan adalah doa dan doa adalah keyakinan akan sebuah kesuksesan. Bapak awali pertemuan ini dengan kutipan sederhana. Perjalanan ribuan mil dimulai dari sesuatu yang kecil. So, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perencanaan usaha. Ya, pastinya kalian semua sudah tahu bahwa segala sesuatu itu butuh yang namanya perencanaan. Apalagi ini wirausaha. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang perencanaan usaha. PKWU kelas 11 semester 1 sebenarnya adalah sama dengan materi kelas 10. Tapi yang membedakan adalah bahasan usahanya. Pada waktu kalian kelas 10, bahasan usahanya adalah tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda dan kerajinan dengan inspirasi benda atau artefak. Nah, sekarang di kelas 11 bahasan usahanya adalah limbah. Ya, kerajinan yang berhubungan dengan pemanfaatan limbah. Limbah merupakan barang yang tidak terpakai atau bekas pakai, baik dari rumah tangga maupun industri. Alangkah baiknya jika limbah tersebut diolah kembali menjadi benda yang memiliki manfaat, misalnya produk kerajinan. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana memproduksi, mengemas, dan mempromosikan produk kerajinan berbahan baku limbah bangun datar. Kalian sebagai anak zaman now pasti kalian berpikir dan kritis dengan kondisi lingkungan kalian. Misalnya banyak sampah yang berserakan. Pasti sebagai orang normal, bukan normal baru ya, pasti kalian risih dan berpikir kira-kira sampah yang berserakan itu harus diapakan. Nah, yang membedakan pengusaha dan orang biasa adalah mereka pengusaha pasti berpikir out of the box. Misalnya, jika orang biasa pasti berpikir sampah berserakan, dikumpulkan, kemudian dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Tapi, kalau otak pengusaha beda. Pengusaha bisa berpikir, ini sampah kira-kira masih punya nilai atau tidak. Kalau masih punya nilai, bagaimana cara mengolahnya menjadi uang? Sifat pengusaha yang berpikir off the box itu artinya dia memiliki ide kewirausahaan, yaitu gagasan, kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lainnya sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang. Jadi ide kewirausahaan adalah gagasan kreativitas, ya. Pengusaha itu harus kreatif, ya. Dari kreativitas itu akan melahirkan sesuatu yang baru, ya. Ya, melahirkan sesuatu yang baru atau modifikasinya. Dan sesuatu yang baru itu harus punya keunggulan. Ya, keunggulan itu yang akan dijadikan sebagai peluang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah opportunity.
Setelah memahami ide kewirausahaan, berikutnya yang perlu dilakukan adalah membuat analisis peluang. Tahapan analisis peluang sangatlah penting, karena di sini akan ditentukan mau seperti apa model bisnis yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan harus menyeluruh dan berhubungan erat dengan ide awal bisnis yang akan dijalankan. Analisis peluang meliputi aspek pangsa pasar atau target market, kemudian kompetitor atau pesaing, kemudian bahan baku, dan yang pasti harus bernilai ekonomis dan menguntungkan usaha yang akan dijalankan, serta memiliki faktor risiko yang kecil, karena tidak ada pengusaha, terutama yang baru memulai, usaha yang memiliki faktor risiko yang besar. Setelah dilakukan analisis, berikutnya adalah merinci sumber daya yang dibutuhkan. Ada 7 sumber daya yang harus ada pada sebuah usaha. Yang pertama adalah sumber daya uang. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Kemudian sumber daya bahan baku. Kemudian sumber daya mesin. Berikutnya ada sumber daya metode. Kemudian ada sumber daya pasar. Dan yang terakhir adalah sumber daya informasi. Yang pertama adalah tentang sumber daya uang atau money. Uang adalah modal yang menentukan besar kecil kegiatan di dalam sebuah perusahaan, karena merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaian uang atau sumber daya uang ini harus dipertimbangkan secara rasional. Rasional artinya adalah masuk akal. Jika sebuah benda dikatakan rasional jika benda tersebut masih memiliki nilai rasional, atau biasanya ada harga tertinggi dan harga terendah, ada di range itu. Berikutnya adalah sumber daya manusia atau man. SDM atau sumber daya manusia adalah faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Sumber daya manusia merupakan unsur penting karena merupakan pelaksana. Unsur sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan yang dapat memenuhi target produksi. Karena di sini yang dibicarakan adalah produksi. Jadi sumber daya manusianya diharapkan bisa memenuhi target yang sudah ditentukan di awal produksi. Berikutnya adalah sumber daya bahan baku atau material. Bahan baku biasanya tidak dihasilkan sendiri oleh perusahaan, melainkan harus dibeli dari pihak lain. Bahan baku yang dibutuhkan haruslah memenuhi kualitas yang bagus dan berharga murah untuk mengurangi kos biaya produksi. Bahan baku ketersediaannya harus cukup pada satu fase produksi yang sudah ditentukan. Ini adalah sumber daya mesin. Mesin dalam sebuah perencanaan usaha sangatlah penting, karena mesin inilah yang akan menghasilkan produk yang sudah direncanakan dalam sebuah produksi. Mesin itu adalah alat bantu, alat bantu. Jadi jangan dibayangkan mesin itu sesuatu yang besar, tapi
tergantung produksinya itu apa. Kalau hanya memproduksi kerajinan, maka gunting pun bisa dikatakan sebagai mesin, penggaris pun bisa dikatakan sebagai mesin, karena dia adalah alat bantu. Berikutnya adalah tentang metode atau metode. Metode kerja sangatlah penting agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Metode kerja menyangkut keseluruhan aspek dalam sebuah alur pekerjaan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga membuat sebuah sistem standar. Berikutnya adalah market. Pemasaran produk hasil produksi merupakan ujung tombak sebuah produk diproduksi. Memahami kebutuhan pasar dan mempertahankan kualitas barang hasil produksi adalah sebuah keharusan agar barang yang diproduksi dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Ya, sumber daya yang terakhir adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi tentang produk yang dihasilkan dari informasi tentang hal lain yang berkaitan dengan produk sejenis harus selalu diperbarui, update. Dari informasi dapat diperoleh masukan-masukan tentang barang dan inovasi-inovasi barang yang akan datang, serta peluang-peluang barang yang diproduksi dapat dikenal luas oleh konsumen. Ya, di zaman era digital sekarang, bagaimana informasi sangat cepat diperoleh, maka sumber daya informasi ini peranannya sangat vital. Ya, bagaimana sebuah produk bisa dikenal oleh konsumen, maka sumber daya informasi ini harus benar, harus detail, harus update agar konsumen bisa tahu produk yang di launching itu seperti apa. Ya, kekurangan sumber daya informasi ini menyebabkan barang tersebut tidak bisa dikenal, ya, sehingga kemungkinan untuk laku itu kecil. Ya, itu adalah sumber daya informasi. Oke, mungkin demikian pembahasan kita pada video kali ini. Tugas kalian adalah nanti membuat perencanaan usaha yang meliputi ide usaha. Jadi kalian eksplorasi di sekitar rumah kalian masing-masing, atau di masa pandemi sekarang kira-kira yang ide usaha apa yang bisa dibuat, ya. Kemudian dari ide usaha itu kalian buat analisisnya, ya. Kalian buat analisis dari ide usaha yang sudah kalian temukan tersebut. Setelah dianalisis, kemudian silahkan kalian rinci kebutuhan sumber dayanya apa saja. Tadi sudah dijelaskan di video, ada 7 sumber daya yang dibutuhkan. Sampelnya, contoh tugas ini dilampirkan di dalam pembelajaran, di media pembelajaran ini. Terima kasih, cukup dari Bapak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.